Nah, kalau hip flexor yang narik, akhirnya lower back Anda tertarik menjadi apa yang terjadi dengan bangganya. Itu meracuni diri sendiri karena pinggangmu ambrol sebentar lagi. Ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa, Kilo Gym, Rumah Sakit Siloam Mampang, Jakarta. Jadi ini adalah tanggapan saya terhadap komentar seseorang. Ya mungkin karena dia bukan follower saya, jadi ya masih kurang tepat lah. Sebenarnya ini dia memberikan tanggapan di video saya yang mengatakan soal orang yang push up 200 kali tapi tidak pernah pull up. Kemudian saya bilang itu akan bahaya buat bahunya. Ya nanti bahunya hanya persoalan waktu akan sakit, akan cedera. Nah, kemudian ada yang menanggapi, saya push up 100 kali per hari, saya sit up 100 kali per hari. Nah, ini kalau orang barat bilang ini double jeopardy. Jadi ini kalau racun, 2 kali racun ini. Ya, kalau sudah dibilang 100 kali push up, tanpa pull up, tanpa latihan back, itu sudah akan punya masalah dengan bahu nanti. Kemudian ditambah lagi dengan sit up ini. Sit up itu sudah ditinggalkan, sudah tidak direkomendasi lagi, sudah cukup lama. Kenapa? Karena waktu Anda melakukan sit up ya, itu yang Anda latih sebenarnya tentu dalam posisi agak nekuk misalnya nih, saya nggak lakukan sih. Agak nekuk, ininya agak nekuk ya. Karena kalau Anda lurus, itu tekanan di belakang lebih besar lagi. Memang terakhir dianjurkan lututnya nekuk, jadi baru naik gini. Tapi ternyata yang Anda latih itu banyakan adalah hip flexor. Nah, kalau hip flexor yang narik, akhirnya lower back Anda tertarik menjadi apa yang terjadi? Anterior tilt. Jadi dia belok ke depan itu panggul kita. Karena belok ke depan, nanti kurvanya berubah nih di belakang. Makanya itu penyebab nomor 1 dari low back pain. Akan sakit, nyeri di pinggang bagian bawah. Itu sebabnya tidak dianjurkan lagi sit up. Jadi bagi orang yang memang bukan follower saya, jadi mengatakan dengan bangganya 100 kali push up. Itu bakalan bahaya dengan bahunya. Kemudian 100 kali sit up dengan bangganya. Itu meracuni diri sendiri karena pinggangmu ambrol sebentar lagi. Ya, jadi jangan ini, latihan ini bukan barang gampang. Main lakukan aja. Itu nanti alih-alih menjadi sehat, malah tambah cedera. Ya, makanya latihan itu selalu saya bilang harus T3. Tepat, teratur, terukur. Banyak orang yang main latihan sendiri menyepelekan. Ini ada ilmunya, ada spesialisnya, ada konsultannya. Tidak segampang itu. Makanya hindari itu. Lagi pula dalam sehari-hari gerakan kita, semua kita berlatih ini terutama untuk komunitas saya di atas 50 itu adalah untuk fungsional ya. Functional medicine itu apa? Supaya kita dalam aktivitas sehari-hari itu bisa melakukan dengan gampang. Tidak ada hambatan. Contohnya sekarang, kalau kita mandi, atau jalan, atau bangkit dari tempat tidur, atau kegiatan olahraga lain, itu semua melibatkan banyak otot. Jadi gerakan compound itu. Makanya saya selalu berlatih gerakan compound. Nah kalau sit up, dilihat dari itu saja, itu isolation. Hanya satu otot lah ya. Sedikit otot lah saya katakan. Jadi sebenarnya tidak baik. Dari sisi itu aja sudah tidak baik. Karena itu isolation, kita mau latihan compound. Karena kita sekali lagi bukan bodybuilder, bukan kita. Ini bukan beauty contest, gede-gedean, keren-kerenan, bukan. Kita bukan foto model. Kita mau fungsional. Kita mau sampai umur 90, 100. Lu masih bisa jalan, masih bisa melakukan apa-apa sendiri, bisa mandi sendiri, nggak usah dibantu orang, jalan tidak dituntun-tuntun, kanan kiri nuntun, pakai tongkat, kursi roda dan sebagainya. Ya. Bedakan ya, jadi kita ini mau mempertahankan massa otot supaya kekuatan kita tidak menurun. Supaya kita tidak tergantung orang lain. Makin tua jangan menyusahkan anak cucu. Oke? Semoga dipahami dan ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.